Idul Fitri. Sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri buat Allah yang hadir ya, dan juga hadir yang sudah merayakan hari raya Nyepi sudah ya. Semoga sesuatu yang menjadi baik ya, raya kalian semua. Nah, ini untuk kesempatan malam ini saya mau mengingatkan ya, langsung aja karena mengingat waktu situasi kondisi. Kalau teman-teman ini banyak melihat kita, situasi kondisi sekarang ini sedang kurang nyaman ya, terkait dengan kebijakan salah satu negara adik kuasa yaitu Amerika ya, yang membuat semua bergejolak ya, salah satunya nilai tukar uang ya, itu sudah terlalu tinggi dan juga banyak hal di ancaman PHK-an ya. Di sini ada teman kita juga Pak Surya ini salah satu juga bekerja di usaha yang dimana 90% ekspor di sana, itu juga ancamannya PHK-an ya, nanti kita nggak bisa produksi. Nah 90% kirim ke Amerika gimana ya, mereka bisa pajak 32%. Nah, apa kaitannya dengan kita? Kemarin sebagian besar daripada tim mulai sudah saya infokan bahwa kita punya strategi yang sedikit ekstrem lagi nanti ke depannya. Kenapa? Kita harus selesai. Ya, kesimpulannya nggak tahu ini ketepaan atau apa, tapi saya yakin semuanya itu sudah ada tuntunan dan hikmat dari Tuhan ya. Dimana di awal tahun kemarin itu saya seolah-olah kayak memaksakan diri untuk mendatangkan banyak material dan hampir dikatakan 80% sudah masuk ke gudang saya. Tinggal satu kiriman lagi ini kain sama bulu domba. Ini kapal sudah nyampe ke sini, kontainer sudah custom sekarang. Mudah-mudahan minggu depan bisa keluar. Nah, dengan itu bisa masuk ke gudang, berarti produksi Honglayan untuk 1 tahun ke depan aman. Kalau kalian produksi orangnya banyak, sedangkan yang mau produksi tidak mau notice sendiri. Satu itu, ya. Tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Kondisi kayak gini gimana? Kita itu ngomongnya itu terlalu negatif. Tidak usah khawatir masalah itu. Sebenarnya Indonesia itu tidak terlalu terpengaruh ya. Apalagi kita di bidang manusia itu nggak terlalu terpengaruh sebenarnya. Tapi pengaruhnya apa? Material ini bakal akan langka di Indonesia. 2, kita akan sedikit banyak akan berpengaruh dengan impor. Kan material kita itu sebagian besar kan impor. Ya, tapi tadi dapat kabar lagi katanya pembatasan impor dibuka. Tapi kembali lagi saya masih belum yakin. Ya, kalau intinya kita punya bahan baku untuk bisa diproduksi dan disampaikan. Nah, yang saya khawatirkan apa? Lawan terberat kita masih sampai sekarang itu adalah Vietnam. Ya, banyak barang saya masuk ke Indonesia itu jumlahnya itu puluhan, bahkan ratusan. Nah, ayo jangan mau kalah dengan itu. Apa kaitannya dengan Vietnam? Vietnam sama China itu perbatasan darat. Ya, kemarin beberapa orang sudah saya kasih tahu ya, bahwa mereka perbatasan darat itu banyak jalur tikus yang ilegal. Jadi material mereka ini ilegal. Berarti apa? Mereka tidak akan pengaruh dengan kayak kita ini impor barang, pengaruh USD-nya naik, nanti kapal pengirimannya nanti bakal naik, itu tidak akan ngaruh di situ. Tahu-tahu produknya sana jadi dikirim ke Indonesia. Dan masuknya ke Indonesia pun mereka itu ilegal. Ilegalnya apa? Mereka pakai sistem itu. Jadi orang berangkat ke sana nanti nenteng bawa 10-20. Tapi aku yakin suatu saat nanti mereka akan bermasalah. Dan sekarang ini aku tahu mereka sudah bermasalah. Mereka sudah diincar sama kita juga. Kalau kita menghadapi mereka ini nggak perlu dengan strategi, kita nggak akan bisa. Dengan nilai tukar rupiah, bukan rupiah ya, nilai tukar yuan USD ini bergerak naik, otomatis biaya untuk pengadaan bahan baku akan naik untuk bangsa. Tapi atas tahun bisa menaikkan harga. Maka kemarin aku ngomong sama beberapa
kesempatan kita harus masuk. Nah, untuk itu teman-teman di sini sebetulnya sudah ada yang menjahit juga ya, dan segala sesuatunya. Makanya saya harapkan untuk seluruh tim pemain mulai sekarang fokus minimalkan namanya kita itu ada barang yang direkrut. Ya kalau yang dari jahit dan sampai kenapa saya ngomong kayak gini karena pernah ya Mbak Lia dulu ya, itu ada satu masalah kelolosan QC terus diproduksi terus akhirnya ya wis korban satu badan nggak bisa apa rusak. Nah itu mungkin tahu harga dulu satu ekor berapa, satu badan itu habis berapa ekor, itu angkanya sudah jutaan. Nah untuk yang head ya kepala mereka jangan sampai nanti kita dikit nanti harus revisi, harus diservis, harus apa minimal gitu. Karena kemarin sudah saya otak-atik, ya apa ya, aku harus selesai dengan produk luar ini dengan kondisi sekarang ini apa salah satunya. Kalau kualitas kita berusaha untuk yang terbaik dan syukurlah sejauh ini kembali sudah diakui bahwa produk dalam negeri di Indonesia kita unggul. Tapi itu nggak cukup. Kita harus bersaing dengan harga. Kita kalau lawan China sama Vietnam ini harga masalah. Kalau sama Malaysia harga itu masih di bawahnya Malaysia. Tapi kalau sama Vietnam sama China nanti juga ada yang harganya mereka itu lebih di bawahnya, lebih mahal dari kita ada. Tapi segmennya apa? Ya apa saja kita itu lebih mahal. Gimana caranya kita masih caranya kita harus efisiensi. Efisiensinya apa? Kemarin saya sudah ngomong efisiensi jangan sampai banyak barang yang ini dicek. Yang kedua, tingkatkan produktivitas. Vietnam terkenal, China terkenal itu juga dengan apa? Sumber daya manusianya mereka itu melimpah. Artinya melimpah itu apa? Ya di sana nggak banyak ilmu kayak di sini. Mata uang mereka dong itu lebih rendah daripada sini. Jadi lebih murah. Ya, makanya di sini bukan berarti di sini harus aku sarankan dengan pendapatan yang di sana ya, Indonesia sama-sama. Tapi maksudnya adalah cara kerja mereka kita harus adopsi dong. Disiplin. Makanya saya tanya sama teman-teman yang ada di sini semua, apalagi yang sudah berkeluarga, kita bekerja itu untuk apa sih? Untuk hidup kan? Nah, kalau apa yang kita kerjakan ini setengah-setengah dan akhirnya kita bermasalah ke depannya sama aja kita mematikan mata air yang kita minum selalu tiap hari. Makanya saya ngomong sama Pak Eko, sama pribadi juga, kalau saya seorang pribadi, saya mau aman dengan kondisi sekarang, dengan keuangan, saya tutup. Itu yang dilakukan banyak perusahaan ya, benar ya? Kalau mereka yang kerja di perusahaan masih tahu. Kita harus dikabar lagi dari Pak Surya. Banyak investor dari Taiwan memilih apa? Oh, untuk produksi. Artinya apa? Ya. Karena dipaksa terus ya rugi. Buat apa? Makanya, yuk. Kalau beberapa teman-teman kalian yang dulunya itu masih menganggap bahwa bisnis barongsai itu masih tidak ada masa depan, salah. Bisa kok, kita sudah ada beres. Kita ini sudah memulainya sudah cukup waktu yang panjang loh ya, 2 tahun loh ini. Ya sudah ada, dan ini sudah memang belum ideal, tapi saya yakin tahun ini nanti pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang lagi yang kita butuhkan. Supaya apa? Kita tuh imbang. Kalau dalam produksi kita tuh imbang, enak loh. Kita mau latih, kita mau tasik ini berapa itu kan. Ya di sini ada kadek baru, makanya saya arahkan untuk ayo semua kamu harus bisa. Kenapa? Ya tadi kamu harus bisa mensupport sekarang yang mana ini bisa fleksibel. Jangan hanya bisanya ini jangan. Itu akan masalah nanti.
cita-cita saya produk bermain nanti ada segmennya tahun ini. Karena ada segmen apa ya bahasanya kayak kualitas B itu untuk menghadapi Vietnam. Bukan jelek ya, saya menolak kalau produk bermain itu jelek. Cuma nanti akan saya pilih mana yang saya masukkan ke sini, mana yang apa. Belum tentu juga yang di segmen B ini berbeda jelek daripada ini kualitasnya dan bahannya belum tentu. Itu strategi marketing lah. Intinya satu apa? Usaha ini tetap bertahan dan juga siap bersaing. Nah, yang punya bisa mensupport di sini bagiannya masing-masing, ayo. Apa yang kalian kerjakan? Ya, kayak di sini Mbak In ya, mensupport menjahit ya, walaupun itu baru 50% ya Mbak In ya, karena kita berdua. Tapi sebenarnya Mbak ini bisa bukan untuk Mbak sendiri, untuk semua yang dari sini. Ada kaitannya. Di sini Dani lukis. Kamu lukis itu bukan hanya begini kok. Yang penting setiap bulan aku dapat bayaran, bukan cuma itu. Ini semua yang ada di sini. Itu yang kamu tahu. Ya, yang bikin rangka. Bukan berarti itu sekeluarga tugas cuma bikin rangka selesai hanya urusan mungkin Mas Agung sekeluarga selesai. Tidak. Jadi Mas Agung ini menangani semua. Jadi saya mau buka mindset kalian semua, kalian kerja itu di sini ini mempengaruhi banyak hidup banyak orang. Ya, saya akan berusaha terus untuk mengembangkan bisnis atau industri barongsai ini, ya, dimulai di Indonesia. Sudah diakui bahwa Hong Layang ini satu-satunya di Indonesia yang sudah amanah sama. Walaupun kondisi kita kayak gini loh ya, tapi di luar sana itu sudah semua itu sudah mengakui. Dari Jakarta, dari PB itu sudah mengakui bahwa Hong Layang ini sudah prototipenya apa ya istilahnya itu industri barongsai seperti di Vietnam, di Malaysia, di China itu baru kita yang udah konsep. Kalau yang lainnya itu masih industri, bahasa bukan industri ya, jadi keterampilan perorangan. Jadi barongsai 1, barongsai 2, barongsai 3 sampai ke 100 itu beda semua. Kalau kita enggak, kita sudah sama, kita sudah komunikasi. Nah, di sini saya mengingatkan apa yang kalian lakukan itu nggak sia-sia. Kita sudah menaruh fondasi yang benar, cara yang benar. Saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai ada wording saya sejak awal, jangan sampai ada tindakan yang dilarang oleh agama khususnya. Apa itu ya harus seperti itu. Semua ada yang di lokasi rumah yang semua itu orang-orang yang benar, orang-orang baik. Jaga sikap itu, saling menghargai, saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih senior. Yang senior bisa mengarahkan yang muda. Ya, kita semuanya keluarga. Ya, jadi nggak bisa gara-gara satu orang terus bisa mengangkat seluruh tim. Nggak bisa. Kita harus bersama. Nanti yang bagian lukis, wah tanpa aku ini nggak akan jalan semua. Ya nggak juga. Semua ini saling tergantung. Ya, mudah-mudahan kita nanti melewati tahun 2025 ini semakin tinggi lagi dan apa yang dihasilkan dari Hong Layang ini bisa mensejahterakan bagi orang. Amin. Harapan saya seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup itu aja, banyak-banyak. Tetap semangat, tidak usah mendengarkan apa yang ada di media sosial ataupun berita. Ambil sikap, kita punya iman. Di sini kan semua punya agama, semua kepercayaan, punya kepercayaan. Percayalah sama yang di atas. Dan selalu fokuslah dengan apa yang kita kerjakan, tanggung jawablah itu. Bagi saya, bekerja itu adalah ibadah. Kenapa? Pekerjaan saya ini menentukan kehidupan banyak orang. Makanya saya tidak pernah main.
capek. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya karena Mas Nur harus buru-buru sudah pulang. Nanti kalau pulang hati-hati. Ya. Terima kasih Mbak In sudah join di sini. Barengan aja lah. Ya kok. Ya. Demo nih berapa sampai Oke, mungkin dari itu. Ya, sekali lagi mohon maaf jika selama ini ada kesalahan. Ya, sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri. Semoga tahun ini